Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sambutlah firman Allah. Amin. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, di hari Minggu ini kita bisa berjumpa meskipun saudara ada di rumah dan kami ada di gereja. Namun saudara yang terkasih, bahwa kesatuan kita di dalam Kristus Yesus sungguhlah indah. Karena di dalam kasih-Nya, di dalam namanya, persekutuan kita saudaraku dihadiri oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namanya, Ia hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bagi kita, mari kita membaca dari Matius pada pasal yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan saya Pendeta Andreas Sinaga, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian dengan tema yaitu memanggil Tuhan. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat menarik saudara-saudara. Oleh karena apa? Oleh karena ada kesembuhan yang instan yang diterima oleh 2 orang buta ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Dan ada banyak peristiwa sebelumnya yang Yesus alami saudara-saudara, di mana Ia pergi melayani. Kalau kita baca saudara-saudara yang terkasih, kitab Matius ini sangat indah, di mana Yesus berkhotbah di bukit. Setelah itu Dia pergi melayani. Dan ada banyak mujizat yang terjadi saudaraku. Dan di tengah-tengah lelahnya Yesus keluar dari Yeriko menuju pulang ke Yerusalem saudara-saudara, apa yang terjadi? Di tengah jalan Dia berjumpa dengan 2 orang buta ini. Saya bacakan ayat yang ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menyoroti di situ yaitu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mengapa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia? Oleh karena saudara-saudara ketahui bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sangat dahsyat di mata orang-orang pada waktu itu. Karena Yesus melakukan banyak perkara yang dahsyat. Dia menerima orang-orang yang dibuang. Dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang mati bahkan juga dibangkitkan saudara-saudara. Yang tuli mendengar, yang buta melihat. Saudaraku, ini perkara yang sangat dahsyat yang tidak pernah terjadi di Israel. Dan mereka mengalami dan menyaksikannya. Oleh karena itu saudaraku, banyak orang yang ingin dekat dengan Yesus. Dan saya pelajari saudaraku, paling tidak ada 5 kategori, yaitu pengikut Yesus pada waktu itu. Atau 5 model ya. Yang pertama saudaraku, model yang pertama yaitu model orang yang mengikut Yesus karena menginginkan roti atau karena lapar. Model yang kedua yaitu orang-orang yang mendambakan kasih sayang. Itu sebabnya saudaraku ada juga banyak
wanita-wanita pelacur yang mengikuti dia. Karena mereka selama ini merasa tertolak, tetapi melihat Yesus mereka merasa diterima. Lalu model yang ketiga saudaraku, yaitu orang yang mengikut Yesus karena didorong keingintahuan mereka, siapakah Yesus. Contohnya saudaraku, yaitu si pemungut cukai itu yang bernama Zakeus, yang tubuhnya pendek beserta dengan rombongan-rombongannya yang lain. Lalu model yang keempat saudaraku, yaitu ada juga orang yang mengikut Yesus karena ingin mendapatkan posisi, saudara ya, karena ingin mendapatkan popularitas politis pada waktu itu. Dan ini disebut dengan orang-orang yang ajas manfaat, saudaraku. Dan yang terakhir yang saya lihat saudaraku, selain daripada murid Yesus, yaitu yang kelima, ada pula orang mengikut Yesus karena ingin menemukan kesalahan-kesalahan Yesus. Orang itulah yang disebut dengan Farisi atau orang Saduki, atau yang disebut juga dengan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dari 5 kategori atau model ini, mungkin juga kita ada di salah satunya. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan Gereja Batak Karo, Gereja Kristen Batak Karo Protestan ya? Oh, Gereja Batak Karo Protestan. Saya percaya adalah model yang keenam, yaitu murid Kristus yang selalu bersama-sama dengan Yesus dalam keadaan apapun. Bukan untuk ajas manfaat, bukan juga untuk mencari kesalahan. Amin, saudara. Lalu saudara yang terkasih, di ayat yang ke-30 di sana dikatakan, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, ini sangat menarik. Saya mempelajari yang pertama saudaraku, yang kita dapatkan dari situ, ada 2 orang buta. Ini berbicara tentang kebersamaan. Mereka sama-sama tidak melihat, tetapi mereka punya penderitaan yang sama. Penderitaan yang sama ini saudaraku membuat hubungan mereka semakin dekat. Dan pada akhirnya mereka sama-sama berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, dari situ kita belajar tentang kebersamaan. Kelemahan yang mereka miliki saudaraku membuat mereka sama-sama dekat. Hari-hari ini saudara, kita memiliki problem yang sama. Kita menghadapi yaitu penyakit yang sama yang disebut dengan COVID-19. Kita butuh kebersamaan. Kita belajar dari 2 orang buta ini. Pada akhirnya mereka bersama-sama, sama-sama meminta-minta, sama-sama duduk di situ, sama-sama berseru kepada Yesus. Kebersamaan mereka saudaraku pantas untuk kita tiru. Hari-hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlebih di negeri kita, kebersamaan itu sulit untuk ditemukan. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Kita harus mulai dari gereja Tuhan, dari jemaat Tuhan di tempat ini saudaraku. Kita bangun kebersamaan itu. Kita taat kepada pemerintah. Kita ikuti aturan pemerintah yang ada. Maka percayalah, pada akhirnya kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Karena kedua orang buta ini di akhir cerita saudaraku, yaitu happy ending. Mereka disembuhkan oleh karena kekompakan ada pada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada akhirnya saudaraku mereka tidak kompak, kemungkinan besar ya yang satu berkata, udahlah, selama ini banyak orang hebat lewat di sini, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita. Sudahlah, udah bertahun-tahun kita buta, masa iya ada yang bisa menyembuhkan kita? Sudahlah, jadi aja kita terus sebagai peminta-minta, toh juga kita bisa hidup dari sini. Tidak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka satu suara. Ada kebersamaan di antara mereka. Tidakkah firman Tuhan berkata saudaraku dalam Matius pada ayat 18, pasal 18 ayat yang ke-19. Matius 18
ayat yang ke-19 sangat indah sekali berbunyi demikian. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya saudaraku, berkat yang berumah tangga itu beda sama berkat yang single atau yang jomblo. Karena apa saudaraku? Karena berbicara tentang rumah tangga, berbicara tentang istri. Suami dan istri bergandengan tangan kan, dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah tidak sanggup menghadapi kehidupan ini, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, sebab itu adalah janjimu, Immanuel, Allah bersama-sama dengan kami. Saudaraku, doanya didengar Tuhan, karena Matius 18 ayat yang ke-19 tergenapi. 2-3 orang bersepakat dalam nama Tuhan, maka Bapa akan mengabulkan apa yang mereka doakan. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau selama ini saudaraku, barangkali ada doa saudara yang belum terkabul, ya. Ada permintaan saudara, ada cita-cita, ada kerinduan saudara yang belum terkabul. Mari kita saudaraku cek diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan suami? Bagaimana hubungan kita dengan istri? Bagaimana hubungan kita dengan mertua, orang tua, dan saudara-saudara kita yang lain? Adakah kita sepakat? Adakah kita bersama-sama, bersatu hati? Indah lagi saudaraku, dalam Mazmur 133 dikatakan di sana, kalau orang bersaudara itu kompak bersama-sama, apa yang terjadi? Maka akan seperti minyak yang ditaruh di kepalanya Harun dan mengalir ke janggut ke jubahnya turun. Demikian juga berkat Tuhan, prinsip berkat Tuhan. Kalau ada kebersamaan, berkat itu akan mengalir dari atas turun ke bawah. Saudara-saudaraku, kita tinggal berkat, kita tidak tinggal berkata dan berkata, saudaraku, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tapi harus dimulai dari kebersamaan. Unity itu sangat penting, saudara-saudara. Jangan sampai oleh karena COVID-19 ini kita menjadi terpecah-pecah. Saya mengharapkan sebagai jemaat Tuhan, GPKP, Gereja Tuhan yang kudus, yang dicintai oleh Tuhan, mari tetaplah terhubung dengan pelayanan gereja ini. Saudara-saudara, berdoa bersama, beribadah bersama, dan menggenapi yaitu panggilan Tuhan atas kita secara bersama-sama melalui tuntunan pelayanan gereja ini. Haleluya. Itu yang pertama saudaraku, yaitu kebersamaan. Yang kedua, saudara-saudara, di situ dikatakan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Saya menyoroti saudaraku, yaitu kata mendengar, yang dalam bahasa Ibrani saudara, saya lebih suka, yaitu Shema. Kenapa saudaraku? Karena ketika saya pergi ke Israel, maka saya mendapati semua pintu yang ada di rumah-rumah orang Israel. Jadi barangkali ada pintu samping seperti gereja kita ini, pintu depan, pintu samping lagi, atau ada pintu-pintu yang lain. Jadi setiap palang pintu mereka saudaraku ada tulisan Shema. Bentuk hurufnya seperti huruf W. Itu dari satu huruf yang hurufnya berbunyi Shin atau S dalam bahasa Indonesia. Shema. Shema Elohim wa Israel. Dengarlah Allahmu, hai orang-orang Israel. Ini ada di semua pintu rumah orang Israel, kecuali pintu kamar mandi. Karena dalam ajaran Yahudi, saudaraku, kamar mandi itu najis. Jadi baik pintu gudang, pintu apa saja, pasti ada tulisan Shema. Memang cenderung seperti kita berkata kok seperti jimat begitu ya. Bukan jimat, tetapi itu mengingatkan mereka saudaraku, dengarlah hai Tuhan Allahmu. Di sini Tuhan berbicara. Karena orang Israel meyakini, hanya oleh karena Tuhan berbicara kepada mereka lah, mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara-saudara, kalau saudara tidak percaya, nanti setelah COVID-19 ini, saudara mendaftar saja ya. Ikut bersama-sama dengan saya ke Israel ya, Pak Pertua ya. Ya, ikut bersama-sama dengan saya. Kita lihat apakah pendeta itu benar atau tidak ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Shema Elohim, we Israel. Dengarlah hai Tuhan Allahmu, orang-orang Israel. Dalam perjanjian lama dikatakan juga, saudaraku, aku tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru memanggil namaku. Bahkan Daud juga berkata, bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan puluhan kali. Dia berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru-seru memanggil nama Tuhan, dan aku mendapati Dia mengulurkan tangannya atasku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di situ sangat jelas, luar biasa, saudaraku, yaitu apa? Ketika kita dengar-dengaran akan Tuhan, saudaraku, maka kita akan mengalami yang namanya kebesaran Tuhan. Dengarlah suara Tuhan, saudaraku. Apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini adalah suara Tuhan. Ini adalah suara pertobatan. Ini adalah suara ajakan dalam Matius 11. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapakah yang letih itu, saudara? Siapakah yang lesu itu? Siapakah yang berbeban berat itu? Saya dan saudara. Pergumulan kita sama hari-hari ini. Di kesamaan kita ada pergumulan kita pribadi-pribadi yang begitu berat. Ekonomikah? Kesehatankah? Hubungan dengan sesamakah? Dan yang lain-lain. Dalam hal itu, saudaraku, dengarlah Tuhan Allahmu. Yaitu apa? Dia memanggilmu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena dari mendengarlah pada akhirnya si dua orang buta ini menjadi sembuh. Satu lagi contoh, saudaraku, yang mendukung ini, yaitu di Markus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 27. Kisah seorang perempuan pendarahan yang bernama Veronika. Memang di Alkitab tidak dituliskan namanya, saudaraku, tetapi saya pelajari namanya Veronika. Dia seorang yang kaya pedagang kain sutra. 12 tahun dia menderita pendarahan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia dengar Yesus datang ke kampungnya, maka dia berkata, saudaraku, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan pada akhirnya, saudaraku, responnya di Markus pada pasal yang kelima ayat yang ke-27. Maka perempuan itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di pasal yang ke-27 itu, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi berkat yang kita terima, saudaraku, dimulai dari pendengaran. Siapapun kita, tua muda, laki-laki atau perempuan, apapun status kita, anak atau orang tua, siapapun kita, berpangkat atau bahkan tanda kutip babu sekalipun, kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan, saudaraku, itu adalah permulaan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sebab itu, pasang telingamu, mari kita tiru seperti orang Israel yang selalu memakukan, yaitu Shema Elohim di pintu rumah mereka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu memanggil Tuhan. Di situ dikatakan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu mereka berseru. Saudaraku, kebersamaan mereka, pendengaran mereka pakai. Lalu yang ketiga, mereka memanggil Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi perkataan saya yang tadi di perjanjian lama, saudaraku. Tidak pernah Allah meninggalkan orang-orang yang berseru-seru memanggil namanya. Mengapa Raja Daud itu menjadi raja paling kenamaan? Dari sejarah orang Israel sampai hari ini Presiden Benjamin Netanyahu. Mengapa sampai bendera daripada Israel itu ada bintang atau tanda Daud? Kenapa demikian, saudaraku? Bahkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah kita itu, saudara-saudara, disebut dalam kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa selalu harus dihubungkan dengan Daud? Karena Daud adalah orang yang selalu berseru-seru kepada Tuhan. Yang hasilnya, saudaraku yang terkasih, Daud menjadi raja yang selalu menang atas setiap peperangan mereka. Saudaraku, kunci dari kemenangan atas setiap masalah, kunci dari kemenangan atas setiap problema hidup
atau apapun yang sedang kita hadapi saudara-saudara, ialah berseru kepada Tuhan. Waktu orang Filistin datang, jumlahnya 80.000 pasukan. Mereka hanya 400, 1 Samuel 23. Apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Alkitab mencatat, Daud datang kepada Tuhan. 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Lalu orang-orang di sekitarnya membuat dia ragu dan berkata, Daud, mengapa kita harus pergi? Di sini aja kita sudah mau mati. Dan mereka sudah menguasai kota Kehila. Mau berperang katamu? Hai Daud, kau jangan sok hebat, kata orang-orang di sekitarnya. Tapi saudaraku, dalam keadaan seperti itu, dia menghargai masukan-masukan yang ada di sekitarnya. Tapi dia kembali datang berlutut di kaki Tuhan. Dan dia bertanya, apakah aku harus pergi mengalahkan orang Filistin itu? Lalu konfirmasi saudaraku, 2 kali dia bertanya kepada Tuhan, 2 kali juga Tuhan menjawab. Saya percaya kalau 3 kali dia bertanya, 3 kali juga dijawab Tuhan. Karena di kisah lain, Daud juga melakukan hal yang sama. Dan Tuhan selalu menjawab. Allah berfirman kepada Daud, bersiaplah, kalahkanlah orang Filistin itu. Aku telah menyerahkannya kepadamu. Dahsyat. Dengan 400 saudaraku, mereka berperang. Dan di ayat yang kelima, sangat indah sekali dari 1 Samuel 23. Dikatakan, pada akhirnya Daud mengalahkan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Jadi bukan dirinya saja yang diselamatkan dia, tetapi siapa? Orang-orang yang bersama dia dan seluruh penduduk Kehila. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, the power of berseru, ya, kekuatan, kuasa daripada seruan kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, mari kita datang berseru kepada Tuhan. Amin. Saya mengajak gereja Batak, Karo, Protestan, Balikpapan, jemaat Tuhan, kita bersama-sama satukan hati, berseru memanggil nama Tuhan, terlebih-lebih atas apa yang kita hadapi bersama-sama hari ini, yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Lalu yang terakhir saudara-saudara yang saya pelajari, yaitu dari ayat yang ke-31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka, saudaraku, ketika datang berseru kepada Tuhan, ada orang-orang yang merasa terganggu, Pak. Ada orang-orang yang merasa terusik, Pak. Ya, ada orang yang merasa tidak senang. Dan mereka berkata, udah diam kamu. Tetapi semakin dilarang, firman Tuhan mencatat, saudaraku, mereka berseru lebih keras. Cried. Mereka berteriak. Mereka berteriak-teriak, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tekad yang sangat luar biasa. Semakin dilarang, semakin dekat sama Tuhan. Semakin dilarang, semakin gigih mencari Tuhan. Itu artinya saudaraku, semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan, semakin kita berpengharapan kepada Tuhan. Tapi pengharapan itu tidak pernah mengecewakan Pak Bu. Dan pengharapan itu adalah pribadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Maka apa responnya saudara-saudara? Ini yang menjadi respon daripada Tuhan Yesus sebagai penutup daripada khotbah saya pada hari ini. Lalu Yesus berhenti. Yang pertama, Yesus berhenti. Amin. Untuk meresponi apa? Seruan, panggilan daripada 2 orang buta itu. Apa yang dilakukan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Dia berhenti. Menunjukkan dia ada kepedulian. Siapa yang memanggil saya? Begitu ya. Kalau kita berhenti, saudara yang terkasih, itu artinya kita meresponi seseorang yang memanggil kita. Dan itu hal baik. Lalu respon yang kedua, saudara-saudara, di situ dikatakan, dan memanggil mereka. Macam mananya Tuhan Yesus ini? Ada 2 orang buta di depannya. Tapi kok dipanggil? Macam mana dia mau jalan? Ya kan? Itu dalam pikiran kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya yakin, saudaraku,
bahwa Yesus tidak sembarang memanggil. Bahwa di mata Yesus sesungguhnya orang itu sudah menerima yang namanya apa yang mereka inginkan. Sudah dipanggil, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini juga menjadi satu perenungan bagi kita ya. Hari-hari ini dalam keadaan kita sulit, kita sedang dipanggil oleh Tuhan. Mereka memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Lalu menawarkan sesuatu. Tawarkan sesuatu. Apa yang mau ku perbuat terhadap kamu? Lalu mereka berkata apa? Biasanya namanya juga orang buta dan mereka punya profesi, yaitu meminta-minta. Itu sebabnya ketika Petrus ada di satu gerbang, saudaraku, ada orang meminta-minta di situ. Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Biasanya meminta-minta. Dan di sini juga dua orang buta ini minta-minta. Apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Dan mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka tahu yang paling prioritas dalam hidup mereka. Yakni apa? Di sini dikatakan, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ya, tahu prioritasnya, saudaraku. Yang paling mereka butuhkan bukan emas, bukan perak, tetapi apa? Kesembuhan atas mata mereka. Dan puji Tuhan, ini respon Tuhan Yesus yang terakhir. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Saudaraku, pada akhirnya Yesus menjamah orang buta itu. Dan akhirnya orang itu menjadi sembuh. Saudara, perempuan 12 tahun pendarahan itu menjadi sembuh juga karena apa? Menjamah jubah Yesus. Dua orang buta ini juga menjadi sembuh pada akhirnya karena dijamah oleh Yesus. Anak muda di Nain yang sudah mayatnya ditandu itu, di mana ibunya menjadi seorang janda, dia berteriak-teriak juga menangis. Tetapi Yesus menjamah mayat pemuda Nain itu. Akhirnya mayat itu hidup kembali. Ada apa dengan menjamah ini? Menjamah artinya apa, Bapak Ibu? Ya, kalau menjamah itu artinya apa, Bapak Ibu? Oke, inilah pendeta ya. Pendeta itu, saudaraku, tanya sendiri, jawab sendiri, ya kan? Capek sendiri juga, ya kan? Saudara, menjamah itu ya menyentuh, ya, atau memegang. Artinya, saudaraku, berhubungan, gitu ya. Itulah kalau menjamah. Kalau saya jamah mic ini, itu artinya saya bersentuhan atau saya berhubungan, saya menyatu dengan yaitu mic ini. Itu arti menjamah. Artinya ada kesatuan. Ketika ada kesatuan antara Yesus dan orang buta itu, saudaraku, yang selama ini saudara-saudara harus ketahui bahwa mereka buta, tetapi berjumpa dengan Yesus pada hari itu juga mereka menjadi melihat. Tidak mungkin bagi manusia, tetapi sangat mungkin bagi Allah. Kiranya saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang saya jabarkan ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang paling indah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup, di situ dikatakan, ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Ternyata destiny Allah, ternyata goal daripada kisah ini ialah apa? Ialah pada akhirnya si dua orang buta itu mengikut, yaitu Tuhan Yesus. Kita meminta mujizat, kita meminta pertolongan Tuhan, kita meminta damai sejahtera Tuhan turun atas rumah tangga kita. Tapi apakah ia benar? Ketika segala sesuatu yang kita harapkan dan minta itu sudah terrealisasi dalam hidup kita, apakah kita memiliki respon seperti dua orang buta ini? Yakni apa? Kita mengikut dia. Kalau mengikut, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tanda-tanda orang yang mengikut,
Saudara, kalau saudara mengikut saya, kira-kira posisi saudara di mana? Saya tanya dulu dengan hormat kepada Bapak Pertua. Kira-kira Bapak Pertua kalau mengikut saya, umpamanya yang diikuti, Bapak Pertua ada di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang. Terima kasih Bapak Pertua. Namanya juga mengikut, saudaraku. Yang kita ikuti ada di depan, pengikut ada di belakang. Tapi kita coba tanya diri kita, saudara-saudara, sejauh mana kita mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan, saudara, kita yang mau diikuti Tuhan. Kalau enggak sembuh anakku itu, berarti enggak hebatnya Tuhan itu, kata kita, ya kan? Kalau enggak kalau enggak diberkatinya ekonomiku, enggak adanya Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau demikian kita belum pengikut. Tetapi apapun yang terjadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita seorang pengikut, maka dia ada di depan, kita di belakang. Dan hidup kita ini berjalan ke depan. Di depan ada masalah, maka kalau ada masalah, saudaraku, yang kena masalah adalah Yesus duluan. Kalau Yesus kena masalah, Yesus tidak pernah kalah dengan masalah, maka akan selesai, saudara. Kita tinggal berjalan dan bertempik soraklah hai jiwaku dan berkata, puji Tuhan. Ya kan? Kalau di depan ada seperti tembok yang tidak bisa kita tembus, tetapi Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh tembok. Dan pada akhirnya jalan terbuka. Kita berjalan di belakang. Selalu ada jalan. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan. Saudara-saudara, marilah kita memanggil Tuhan. Terlebih-lebih dalam keadaan kita seperti sekarang ini. Ini waktu yang sangat tepat untuk duduk di kaki Tuhan, berseru-seru memanggil nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah. Tak sepenuhnya juga kami bisa memahami kebesaran-Mu, kedalaman akan kebenaran firman-Mu. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kebenaran-Mu itu boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna, berbuah dengan lebatnya dalam kehidupan kami, bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kami, dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.